Dulu bagaimana Ya, tanggapan jadi dari PSI? apa yang disampaikan oleh Giring itu bukan sikap pribadi Giring. Oke. Itu adalah sikap partai. Jadi jangan kemudian itu dipahami Giring melawan Anies, bukan. Itu adalah itu adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang memberikan pernyataan pada Gubernur DKI. Iya, gini. Kita semua sudah tahu bahwa partai seputaran ibu kota ini menembeng popularitas Anies agar elektabilitasnya menaik. Itu aja. Ini agak tajam nih. Kita sudah hafal itu. Menembeng popularitas Anies. Udah maksudnya. hafal kita Oke, itu. silakan Bung Asegaf. Begini, udah fakta. Pak Guys, Sebentar Bang guys. cara diskusi seperti itu bersifat investigasi. Saya tidak di posisi membela kawan-kawan PSI. Kalau kita kembali ke tema, maaf ini buta huruf. Temanya jelas kok. Anies pembohong. Yang menjadi menarik apa? Pilpres 2024. Jadi kalau dia dalam konteks gubernur tidak terlalu penting, itu teknis. Dan itu statement yang dikeluarkan oleh PLT Ketua Umum Partai. Mau dia kecil, mau dia apa, otoritas itu diakui. Tinggal kita lihat levelingnya. Kalau dia mengurai data-data dari perspektif DKI, mereka kan punya wakil di sana. Bisa diperdebatkan. Dan kalau saya ikut di media itu interpelasi ya, kalau tidak salah ya. Nah, hukumlah mereka dalam dinamika yang bersifat lokal. Tapi saya sendiri juga mau menegaskan, saya hadir di sini karena ada kalimat yang menarik. Anies pembohong. Jangan dipilih atau masuk ke 2024. Itu kan yang menjadi ruang perdebatan. Tidak pentinglah itu disampaikan oleh Ketua PSI. Tidak penting itu. Kenapa? Anies dan 2024. Di sini kan saling tuding. Seolah-olah PSI ingin ngebeng, seolah-olah ada gerakan peta politik baru yang dilakukan oleh PSI untuk dalam rangka menghadang potensi Anies. Jadi kalau menurut saya begini Mbak Dewi, biar tidak jadi kekanak-kanakan, yang namanya pejabat publik, sejak Orde Baru kami ini demo Soeharto, istilah yang namanya pembohongan publik itu biasa. Itu bukan sesuatu yang pidana atau sesuatu yang sakral. Itu hal biasa. Waktu 2009, saya dan kawan-kawan seperti Mas Hinton, Adian, itu terang-terangan melakukan gerakan, mengatakan bahwa SBY pembohong. Hal biasa. Oke, berarti dalam konteks ini Saya dikasih kesempatan bicara. Saya kan tadi kan sebentar. Tidak, Habis itu Bapak sambung. Biar tidak Berarti- seolah-olah saya datang di sini untuk hajat Ketua Umum PSSI. Saya datang karena substansi. Sebentar Bang Berganda. Kalau Bastari. dia bisa ngomong begitu ke Anies, kenapa Bung Asegaf kemudian seakan-akan keberatan bahwa Giring diomongin? Kan sama aja. Tidak, Gitu. saya tidak dari tadi. Gitu loh. Begini, saya Sama luruskan. aja gitu. Temanya mengatakan begini, Anies pembohong. Ya. Dan PSI secara politik mengatakan menolak orang pemimpin yang berbakat pembohong masuk ke arena 2024. Itu kita gali, apakah trauma dia terhadap rejim sebelumnya atau memang dia melihat Anies sebagai potensi yang memiliki kebohongan yang dapat melanjutkan kebohongan. Kalau dijawab itu dulu ya, sebentar. Tambah Sampai satu situ. lagi, saya mau bilang begini Bang Bastari. Siap. Ini kebetulan Ketua Umum PSI ini melempar isu momentum saja. Karena di level elit itu yang saya dengar, yang lagi ramai dibicarakan di kalangan elit, Pak Sandi itu kan lagi menggalang koalisi 4 partai. Yaitu Gerindra, Demokrat, Nasdem dan PKS dalam rangka persiapan gerakan bangkit politik identitas Anies Sandi. Sehingga ketika isu ini dilempar oleh PSI itu menjadi sesuatu yang direspon cepat, menjadi gemuruh yang luar biasa. Tapi kalau dia hanya perspektif, Jangan asumtif lah. oh bukan, Jangan asumtif lah. Asumtif lah. di mana? Saya Kalimat terus terang saya mana? sudah datang kecewa ke Tema forum ini saja sudah asumsi. Enggak. Tema ini asumsi loh. Asumtif gimana menurut Bung Ges? Di mana? Mengatakan bahwa 4 partai dengan gerakan politik itu kan sangat Loh, asumtif itu muncul di sekali. media sosial. Tidak bisa kita konfirmasi juga itu di muncul di sini. media sosial. Konfirmasi. 2 hari sebelum Ketua Umum PSSI itu mengatakan Anies itu pembohong dan tidak layak masuk ke Nah, Pilpres sekarang Oke. balik ke tema ya. Baik, tunggu. Saya boleh minta waktu dulu jeda. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.